Jadi keistimewaan ya latif ini, Pak, selain dia bisa berpengaruh terhadap takdir mu'allaq, dia pun bisa berpengaruh terhadap takdir mubrom. Takdir kan ada dua ya, ada takdir mu'allaq yang masih bisa dirubah, dan ada takdir mubrom yang tidak bisa dirubah. Nah, ya latif ini bisa berpengaruh terhadap dua takdir ini. Ya, ya, ya. Sebelum kita melanjutkan kajian, maka di sini saya ingin memberi sebuah amalan. Sebuah amalan yang mudah, tapi manfaatnya luar biasa. Siapa orang yang membaca amalan ini dan mendawamkannya, maka dia tidak akan pernah tertimpa musibah, atau tertimpa musibah tapi Allah minimalisir musibahnya. Artinya tidak akan terkena musibah-musibah yang berat. Apakah amalan tersebut? Amalan tersebut adalah membaca ya latif. Gampang kan Pak ya? Baca apa? Ya latif. Jumlahnya 129. Jangan kurang dan jangan lebih, karena ini dosisnya sudah disesuaikan. Obat kalau dosisnya kurang gak manjur, kalau kelebihan overdosis. Nah, ini amalan juga dosisnya sudah disesuaikan. Baca ya latif 129 kali setiap pagi dan sore. Pagi habis subuh, sore habis asar, atau habis maghrib juga boleh, Pak ya. Nah, jadikan ini sebuah wirid keseharian kita. Habis subuh baca ya latif 129 kali. Habis asar atau habis maghrib juga baca ya latif 129 kali. Ini sangat manfaat sekali untuk kehidupan kita. Barang siapa yang mendawamkan istiqomah membaca ya latif 129 kali sehabis subuh dan sehabis asar atau maghrib, maka dia tidak akan terkena musibah sama sekali, atau terkena musibah tapi musibah yang ringan-ringan saja. Jadi keistimewaan ya latif ini, Pak, selain dia bisa berpengaruh terhadap takdir mu'allaq, dia pun bisa berpengaruh terhadap takdir mubrom. Takdir kan ada dua ya, ada takdir mu'allaq yang masih bisa dirubah, dan ada takdir mubrom yang tidak bisa dirubah. Nah, ya latif ini bisa berpengaruh terhadap dua takdir ini. Saya contohkan takdir mu'allaq. Allah takdirkan Bapak terkena penyakit, tapi karena Bapak mendawamkan, mengamalkan amalan ini, maka Allah hindarkan Bapak dari penyakit. Sama sekali tidak kena penyakit. Itu takdir mu'allaq. Nah, begitu pula ya latif ini berpengaruh pada takdir mubrom. Saya contohkan takdir mubrom tadi, takdir apa Pak? Yang tidak bisa dirubah ya. Tapi dengan ya latif ini, walaupun takdirnya tidak bisa dirubah, namun bisa diminimalisir takdir
takdirnya. Misalkan Allah takdirkan seseorang tertabrak mobil besar. Kalau tertabrak mobil besar kira-kira bagaimana Pak akibatnya? Meninggal. Bisa meninggal ya? Kalau enggak tulang patah, kemudian geger otak dan lain sebagainya. Tapi karena Bapak atau karena orang ini, kita contohkan orang lain aja deh, jangan Bapak. Karena orang ini mengamalkan ya Latif 129 ba'da subuh, 129 ba'da asar atau ba'da maghrib, maka musibah yang tadinya berat diminimalisir oleh Allah jadi ringan. Yang tadinya ditakdirkan tertabrak mobil jadi tertabrak beca. Atau tertabrak anak kecil lagi main sepeda. Bapak lagi jalan, anak kecil main sepeda seloyong-seloyong nabrak bapak dari belakang. Kan gak berasa Pak, berasa juga dikit nih. Jadi tertabraknya itu tidak bisa dihindarkan, hanya diminimalisir. Yang tadinya akan tertabrak mobil jadi tertabrak beca. Nah, ini manfaat ya Latif luar biasa sekali Pak. Bisa bermanfaat walaupun terhadap takdir mubrom. Takdir yang tidak bisa dirubah akan diminimalisir oleh barokahnya ya Latif ini ya. Makanya Bapak kalau lagi jalan kemudian kena timpuk, jangan marah Pak. Barangkali itu takdir yang diminimalisir, takdir yang diringankan. Barangkali aslinya itu terkena timbukan batu besar, tapi karena Bapak berdoa kepada Allah, mengamalkan jalan ini, jadi ketimpuknya batu apa? Batu kecil. Ya, itu Pak. Kalau seandainya jalan tiba-tiba terkena timpukan, jangan marah. Barangkali itu takdir yang diminimalisir. Ya. Atau Bapak lagi jalan, tiba-tiba kesandung batu, jangan marah, jangan emosi. Barangkali itu takdir yang diminimalisir, yang diringankan. Barangkali takdir aslinya itu bukan tersandung batu, Pak. Ya, mungkin batunya itu batu yang tajam atau tersandung kena duri atau kacungkak paku, bisa jadi kan? Itu takdir aslinya. Tapi karena ada peran doa, peran zikir, perannya atau barokahnya ya Latif, maka Allah ringankan takdir kita. Nah jadi seperti itu ya. Nah, ini satu wirid yang harus dijadikan keseharian kita, ya. Didawamkan, diistiqomahkan. Nah itulah Bapak sekalian yang dimuliakan Allah, sedikit pembukaan pada kesempatan kali ini. Saya ulang lagi Pak, amalannya apa? Ya Latif. Berapa kali? 129 kali. Kapan dibacanya? Ba'da subuh dan ba'da asar atau ba'da maghrib. Jangan ditiganya Pak ya, dua aja, dua waktu aja. Ba'da subuh iya, kalau ba'da asar atau ba'da maghrib pilihan. Ya.